Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita mengawali kembali pengajian rutin kita. Baru sekarang ya kajiannya, taklimnya. Perhaya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangatnya semangat baru ya. Dan mudah-mudahan istiqomah terus ya sampai penutupan kembali sebelum Ramadan tahun depan. Iya, karena pengennya mah kayak penutupan sih penuh gitu ya. Pengennya kayak penutupan penuh jamaahnya ya. Ya, alhamdulillah cukup banyak yang hadir. Insyaallah kita lanjutkan kembali masih surah Al-Mursalat ya. Catatan saya sampai 15. Betul ya? Jadi sekarang yang ayat 16, alam nuhlikil awwalin. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum.
وقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين Baik, sampai ayat 28. Kita kembali ke ayat 16. Allah Ta'ala berfirman, Alam nuhlikil awwalina. Alam nuhlik, bukankah kami telah membinasakan al-awwalina, orang-orang yang terdahulu, yakni yang dimaksud orang-orang terdahulu adalah umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad, seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud, dan yang ada setelah mereka sampai diutusnya Nabi Muhammad, gitu. Nah, jadi melalui ayat ini Allah Ta'ala setelah atau ketika dia bersumpah ala wuqu'i ma au'ada bihi al-mukazzibin, ketika Allah telah bersumpah bahwa apa yang diancamkan pada orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu pasti akan terjadi, yakni azab di hari kiamat. Itu maka di ayat ini Allah memperingatkan mereka dengan mengingatkan mereka akan peristiwa-peristiwa yang terjadi menimpa umat terdahulu, yang kejadian itu pun diketahui tentunya oleh mereka orang-orang musyrik Makkah khususnya, yang saat itu menjadi sasaran dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Itu maka mereka diingatkan oleh Allah bahwa bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Summa nutbi'uhumul awwalin akhirin ya. Summa nutbi'uhumul akhirin. Summa kemudian nutbi'uhum kami susulkan azab kami itu terhadap orang-orang yang datang kemudian, artinya yang datang setelah generasi-generasi awal itu, yang termasuk al-awwalin, generasi awal itu ya dari dihitungnya mulai dari zaman Nabi Nuh ya. Sebab Rasul yang pertama kali memiliki kaum itu adalah Nabi Nuh. Jadi terhitungnya mulai dari Nabi Nuh terus, nah sampai yang generasi akhirnya berarti yang mendekati masanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah kita mendengar atau mengetahui kisah tentang mereka, umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah? Pernah mendengar kisahnya? Tentang umat-umat dulu yang pernah hidup dan dibinasakan oleh Allah karena mengingkari kebenaran yang dibawa oleh para utusan Allah. Pernah mendengar atau tidak? Dari mana? Dengar di mana? Dari Al-Quran. Ya, kita mendapatkan informasi itu di Al-Quran. Ya, sebab di Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah umat terdahulu. Ya, yang paling banyak sepertinya di surat Hud. Itu ada beberapa nabi yang dikisahkan di situ dan surat-surat lainnya. Oke, jadi apa yang Allah nyatakan, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu? Yaitu memang sesuai dengan faktanya. Kita bisa buktikan. Itu kalau masih belum yakin bahwa sisa peninggalan umat-umat terdahulu yang masih bisa kita saksikan hari ini, itu sampai hari ini masih ada, walaupun tidak semuanya. Ya, sisa peninggalan kaum Sodom, misalnya kaumnya Nabi Lut, ya masih ada peninggalannya. Ya silahkan main-main ke sana lah. Iya, kalau memang kurang yakin dengan informasi dari Al-Quran. Ya, tapi kalau buat orang yang beriman tidak ada keraguan. Apa yang disampaikan Al-Quran itu pasti benar adanya ya. Kira-kira ketika Allah mengatakan, bukankah kami telah membinasakan umat yang terdahulu, itu tujuannya apa? Ini yang jadi sasaran ayat ini adalah orang-orang kafir Quraisy Mekah yang mendustakan Al-Quran, yang mendustakan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira pernyataan Allah, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, maknanya apa tuh? Hiburan atau ancaman? Nah itu. Ya ancaman buat mereka dah. Jadi kira-kira kalian masih mau terus begitu? Itu ya, mau terus saja mendustakan, mau terus nggak percaya. No, lihat, nah bahasa kita mau begitu. Tahu kan, orang-orang dulu juga hancur. Iya, kalau pakai bahasa kita mah ya kira-kira begitu ya. Nah berarti Al-Quran ini sebetulnya adalah kitab suci yang mengajak kita manusia
untuk berpikir menggunakan akal. Ayo coba kalian pikir, gunakan akal tuh. Ya. Apalagi sekarang makan untuk membuktikan apa yang disampaikan Quran, bahwa orang-orang terdahulu pernah hidup dan lalu dibinasakan, peninggalannya masih ada sampai saat ini, dan untuk membuktikannya tidak perlu kita untuk jalan ke sana. Ya, cukup tinggal cari di internet peninggalan kaum Sodom, klik keluar tuh. Ya, iya, bisa itu. Kita buktikan itu. Kalau nggak percaya, peninggalan kaum Ad, peninggalan kaum Samud, silahkan cari, coba beneran nggak itu ada. Nah, lalu kadzalika naf'alu bil mujrimin. Nah, ini pernyataan yang lebih mengarah pada adanya ancaman itu. Apa? Kadzalika, seperti itulah, demikianlah, naf'alu bil mujrimin, kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Seperti kalian, begitu. Kalian siapa? Kalian siapa? Tadi sasarannya ditujukan khususnya kepada siapa tadi? Yang menjadi sasaran ayat ini? Orang-orang kafir Quraisy, ya. Gitu. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Nah, termasuk pernyataan Allah, kami susulkan azab itu sampai generasi yang akhir, adalah maknanya yang menimpa para pemuka orang-orang Quraisy sendiri yang telah dibinasakan oleh Allah di saat perang Badar. Tuh, yang paling dekat begitu. Dan Allah menyatakan seperti itu kami akan berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Ini sebuah ancaman yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sungguh Dia telah membinasakan orang-orang yang terdahulu. Maka kalian pun jika masih terus berdosa dengan mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Muhammad, pun juga pasti akan dibinasakan oleh Allah. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Itu. Jadi kalaupun tidak di dunia, pasti di akhirat akan mendapatkan siksa di hari kiamat. Nah, itulah makna dari ayat ini. Apakah ancaman ini hanya berlaku untuk orang-orang Quraisy saja? Tidak. Kan Al-Quran tidak menyebut hei orang-orang Quraisy, tidak. Bahasanya umum kan? Kami telah membinasakan orang-orang terdahulu. Hei umat Islam, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian hidup, jangan kalian dustakan Quran ini. Jangan ragu dengan Al-Quran. Ayo jadikan pedoman hidup. Kira-kira kan begitu. Kalau masih juga nggak percaya, nggak mau mengikuti ajaran Quran, sehingga hidupmu seperti orang yang mendustakan. Nah, walaupun nggak kafir, ya, tetapi hidupnya seperti orang yang meragukan Al-Quran. Apa? Tidak mau mengikuti apa yang disampaikannya di dalam Al-Quran ini. Maka itu berlaku ancaman. Karena mujrimin itu kan artinya orang yang berdosa. Tingkat dan dosa paling tinggi ya kufur dan syirik kepada Allah. Di bawah itu ya maksiat secara umum. Orang yang masih beragama Islam, beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu masih suka
bohong, menggunjing orang masih doyan, gitu. Menghina orang, iya. Sholat ditunda-tunda masih, iya. Ini kira-kira itu dosa bukan? Ya, kan ada ancamannya kan di ayat lain Al-Maun itu. Fawailul lil musallin, ya, celakalah orang-orang yang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari sholatnya. Ayatnya apal, artinya tahu, prakteknya jadikan pedoman dong, kan gitu. Dan udah tahu ayatnya tuh, udah. Kalau sudah tahu kan harusnya saya nggak lagi deh nunda-nunda sholat ya. Kenyataannya masih suka menunda. Ya kayaknya sih kalau di Miftahul Jannah mah enggak ya. Gak ada yang mau ngaku. Ya insya Allah mudah-mudahan ya setelah hari ini tidak lagi ya. Kalau masih menunda-nunda, nah kan itu juga termasuk dosa ya, berarti kan termasuk juga yang terkena ancaman. Kalau kita dianggap berdosa makan, iya. Apakah Allah berkuasa membinasakan orang-orang berdosa seperti membinasakan umat terdahulu kira-kira? Allah berkuasa atau tidak? Dia berkuasa. Ya. Jangan ragu dengan itu hanya karena kita menyaksikan secara zahir banyak orang yang jangankan melalaikan dari waktu sholat yang utama, bahkan yang meninggalkan sholat pun tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Jangan terus bertanya-tanya, kan katanya Allah berkuasa membinasakan orang berdosa, tapi tetangga saya nggak sholat-sholat kok masih hidup. Jadi jika ada orang-orang berdosa tetapi masih terus diberikan kenikmatan hidup di dunia, itu bukan keberkahan dari Allah, bukan kemuliaan, tapi namanya istidraj. Apa tuh? Diulur oleh Allah hukumannya, ditunda. Istidraj. Ya, istidraj itu kalau orang Sunda bilang mah panyungkun. Disungkun ku Allah. Terang tak? Apa? Orang yang berbuat maksiat begitu, jika masih terus diberi kenikmatan dunia, maka itu adalah istidraj dari Allah. Apa istidraj itu? Diulur untuk mendapatkan hukuman di akhir hidupnya atau nanti di akhirat. Ya. Kadang-kadang kan begitu, malah kebalikannya justru yang rajin sholatnya, tahajudnya bahkan tiap malam, kayaknya rezekinya tuh seret aja. Ya, hutangnya enggak lunas-lunas itu. Begitu. Nah, awas jangan tertipu dengan itu ya. Jangan tertipu dengan itu. Tetap yakin bahwa dosa itu sekecil apapun pasti akan ada akibatnya. Hanya ada yang dikasih hukumannya di dunia,
gitu, sampai terus dia akhirnya sadar, tobat dan dibersihkan dosanya. Ada yang nanti di akhirat dihukumnya, mending di mana? Mending dihukum di mana? Mending enggak dua-duanya sih ya. Ya iya. Ya udah buru-buru tobat kalau begitu kan. Iya. Cuma kalau kita terus nggak tobat-tobat, ya mohon maaf kalau nanti Allah menegur kita, gitu, dengan musibah, ya, dikasih musibah yang berat. Yaitu cara Allah menyayangi kita. Kamu masih punya dosa nih, gitu, tapi kok nggak tobat-tobat ya? Nah Allah sayang itu supaya meninggal tiba membawa dosa itu, kasihlah musibah dia. Karena kata Nabi, di antara dosa itu ada dosa yang tidak dihapuskan kecuali dengan kesulitan dalam kehidupannya. Berarti supaya Allah tidak memberikan kita kesulitan hidup, agar dosa itu jangan sampai dihapuskan karena sebab musibah, buru-buru kita hapus dosanya dengan cara tobat, gitu. Sering-sering istighfar, tobat, minta ampun ya. Takut kebanyakan istighfarnya, dosanya udah habis ya terus istighfar aja. Ya nggak apa-apa. Ya. Sok banget gitu. Sotoy kalau ada yang mengatakan begitu ya, aduh, memangnya bisa terhitung dosanya. Baik, nah itu pesan utamanya ya. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, ini berarti bukan hanya ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy saja. Wailu yauma idzil lil mukazzibin, celakalah atau kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Pada hari itu tuh hari apa? Iya, nanti di akhirat ya, di akhirat. Sebab iman dan amal soleh itu akan tampak nyata nilainya nanti di akhirat dan saat manusia mengalami kematian. Ketika manusia masih hidup, nilai iman amal soleh itu tidak tampak nyata. Banyak, sehingga banyak orang yang mengabaikan itu. Apalagi ditambah dengan kenyataan tadi, yang enggak sholat masih saja bisa, masih dikasih rezeki oleh Allah. Yang tidak puasa Ramadan masih juga diberi nikmat. Bajunya paling bagus lebaran juga itu. Mama begitu ya. Nebo, kalau ibu disuruh milih, di hadapan ibu itu ada sebatang kayu dan emas, ya, emas beneran, bukan emas-emasan. Ibu memilih mana? Nggak usah mikir kan? Karena perbandingannya udah jelas toh. Mana yang nilainya lebih bagus? Emas. Tapi kalau ibu tenggelam, ibu hanyut terbawa arus air, pilih mana? Hah? Nggak mau dikasih emas? Hah? Jadi apa tuh maksudnya berarti? Hah? Nilai sesuatu itu akan tampak nyata pada saat kita membutuhkannya. Ya kalau sekarang mah kita kan nggak butuh kayu, pasti milih emas. Kalau lagi hanyut, ya nggak ada gunanya milih emas juga, kelelep tetap kan. Nah, jadi orang sekarang nih nggak tertarik dengan iklan-iklan Quran, iklan-iklan hadis, bahwa
Berjamaah itu 27 derajat lebih baik daripada sholat sendirian. Itu kan perbandingannya jelas. Mana yang lebih banyak? 1 dibanding 27. Ya, tapi nggak banyak yang tertarik itu. Ya, kenapa? Karena belum tampak nyata nilainya. Kapan akan tampak nyata? Nanti di akhirat. Makanya di Quran banyak ayat yang menggambarkan nanti di akhirat manusia minta dikembalikan ke dunia hanya untuk satu tujuan mereka, mau beramal soleh aja, nggak ada yang lain. Mungkin nggak balik lagi? Ya tidak mungkin. Nah sekarang kita masih di dunia nih, kesempatan kita masih ada. Ya, jangan disia-siakan berarti. Ya, apalagi yang usianya sudah lewat 60, kan berarti tinggal sebentar lagi gitu. Ya bukan nakut-nakutin, emang faktanya begitu kan. Kan itu secara hitung-hitungan, walaupun kan namanya maut mah misteri, kita nggak tahu. Banyak yang lebih muda duluan ya. Iya. Apalagi itu mah ya. Yang penting mah ayo kita semangat untuk merangkai masa-masa akhir hidup kita supaya kita mengakhiri hidup dalam keadaan husnul khatimah. Masa lalu kita, masa lalu yang buruk lupakan saja. Allah nggak akan lihat masa lalu itu. Jangankan orang yang masih punya waktu 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Mungkin sisa umurnya tinggal setengah hari. Dia nggak pernah ibadah, dia berdosa selama itu. Terus dia tobat pada Allah, sisa umurnya tinggal setengah hari. Allah akan terima tobatnya. Tuh. Kalau gitu mah ya udah ntar aja. Ya kan kita nggak tahu masalahnya ya. Itu. Iya, ya udah makanya setiap hari berarti harus siap ya. Kalau seandainya ada yang datang untuk menjemput kita, karena nggak bisa ditolak tamu yang satu itu mah. Kalau yang mau datang teman kita mah masih bisa cari alasan kan. Jangan sekarang. Saya lagi sibuk nih, padahal mah nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi kalau malaikat maut yang datang nggak bisa dan nggak bakal ngasih tahu ya. Alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Nah, ayat yang berikutnya Allah mengajak kita juga untuk menggunakan akal. Kenapa sih kok dinasehati itu susah sekali? Masih terus saja berdosa, terus saja mendustakan, nggak percaya dengan Quran, terus saja ingkar begitu. Ya kalau buat kita mah terus saja lalai, ya, ibadah tuh kayak nggak butuh. Memangnya kalian ini diciptakan dari apa sih? Dari mana kalian berasal itu? Gitu ya. Kok kayaknya sombong banget jadi manusia itu. Disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak mau puasa. Alam nakhluqum min ma'in mahin, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Yaitu air apa? Ada yang bukan dari air mani? Enggak ada. Air apa? Air keras. Tidak ada. Air mani itu mulia atau hina? Hah? Suci apa najis? Kata siapa? Berarti kita dari najis dong. Hah? Air mani suci apa najis? Suci. Kalau sucinya mah ya. Iya. Yang selain air mani itu najis hukumnya. Tapi kalau air mani menurut
sebagian ulama. Memang ada yang mengatakan najis, tapi sebagian besar ulama mengatakan suci. Kan itu asal kita. Tetapi kan tetap hina ya. Tidak berharga maksudnya. Kan nggak ada yang mungut kalau ketemu di jalan juga. Ya. Sia-sia. Dari situlah kita berasal. Itu dari air yang hina. Terus lanjutannya apa? Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami letakkan air yang hina itu di dalam tempat yang kokoh, yaitu apa? Rahim seorang ibu. Itu kan tempat yang kokoh ya. Nah, kapan air mani ini Allah tempatkan di dalam rahim? Ketika sudah menjadi bahan bayi, zigot namanya, setelah ketemu dengan sel telur dari istrinya, melekatlah di rahim tuh. Dari mulai hanya berupa nutfah, begitu. Terus berapa lama? Ila qadarim ma'lum, sampai kapan Allah tempatkan manusia di dalam rahim itu? Sampai waktu yang ditentukan. Faqaddarna fa ni'mal qadirun, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Berapa lama? Dari mulai setetes air mani berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, lalu tumbuh tulang belulang, dibungkus lagi dengan daging kulit sempurna, lalu dibentuk anggota tubuhnya, mata, hidung, mulut, telinga, ya. Tuh, sampai betul-betul tampak perubahannya kan. Dari perutnya kempes, nggak kelihatan. 1 bulan, 2 bulan, 4 bulan mulai kelihatan ya. Tuh, 5 bulan tambah besar, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan makin berat. Tapi itu tempat yang kokoh, ya. Karena kesenggol bagaimanapun tidak jatuh kan. Kokoh banget itu. Iya. Itulah tempat yang kokoh, dan disitulah kita pernah berada sebelum di dunia ini. Siapa yang membentuk wajah kita? Allah. Sesuai pesanan dari orang tua atau sesuai kehendak Allah? Nggak bisa pesan kita, ya. Ya Allah, saya minta anak saya hidungnya mancung, nggak bisa, ya. Tergantung gennya itu, kan. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk rupa kalian di dalam rahim sebagaimana apa yang Dia kehendaki, ya. Jadi apapun, maka seperti apapun anak yang terlahir dari rahim seorang ibu, orang tua tidak boleh menolak dan menyesali. Seperti apapun wujudnya, itulah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi jangan menolak karena pengennya laki-laki ternyata lahir perempuan, atau pengennya perempuan ternyata lahir laki-laki. Itu jangan merasa ini anak yang bukan saya harapkan, begitu. Enggak boleh begitu, ya. Karena pasti ada kebaikan di balik semuanya. Baik. Nah, jadi kita diingatkan ke situ, berarti kita ini berasal dari, atau ada yang menciptakan, kira-kira kalau begitu, atau terjadi dengan sendirinya? Kan jelas tadi, kami yang menentukan toh, kata Quran. Kami itu yang dimaksud siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah,
Bagaimana seorang janin, bayi dalam perut itu bisa keluar? Ya, Allah itu yang memudahkan. Jadi di surat apa tuh? Kemudian Allah memudahkan jalannya kan? Allah memudahkan jalannya si bayi itu untuk keluar. Jika secara logika kan nggak mungkin bisa keluar, ukuran bayi itu besar, ada yang 3 kilo, 4 kilo, sementara tempat keluarnya itu kecil, ya kan? Tapi Allah dengan kehendaknya dijadikan itu kepala bayi sebelum dia keluar ke dunia nggak keras seperti sekarang ini. Ya kan? Tuh, makanya kalau ada yang lahirannya di vakum tuh, yang nggak pas waktunya, suka ada yang nggak bener tuh kan ukurannya. Ya, bentuk kepalanya itu keburu keras begitu, berat yang duluan. Luar biasa ya. Sama seperti telur kan juga begitu. Telur ayam dalamnya lembek dari dalam, begitu setelah keluar jadi keras. Ya Allah, siapa yang menentukan itu? Allah, tidak ada yang lain. Kira-kira kalau Allah yang menciptakan kita, bahkan mengatur, bukan cuma mengatur rupanya begini, wajahnya begini, tetapi Allah sempurnakan ciptaannya dah. Coba, karena Allah yang menentukan, yang menyusun tubuh kita sehingga kita menjadi tampak sempurna. Mata 2 sejajar, presisi, ukurannya sama, ya kan? Menempatkan hidung juga pas gitu, sesuai dengan mata, dengan wajahnya. Coba kalau mata ibu yang satu agak sedikit ke bawah aja itu, biar kulitnya mulus juga itu jadi kurang cantik kan? Itu matanya agak ke bawah satu itu. Tapi nggak ada yang begitu. Alhamdulillah sempurna. Bahkan lebih dari itu apa? Allah sudah tentukan di dalam rahim itu rezekinya, ajalnya, perbuatannya, bahagia atau celaka, dan itu kita nggak tahu. Berarti jatahnya sudah ditentukan oleh Allah, rezekinya itu. Maka nggak usah takut. Itu kalau punya anak takut nggak bisa ngasih makan. Kenapa? Anak itu sudah ada jatah rezekinya dari Allah. Yang penting cari sebab untuk bisa mendapatkan rezeki itu. Karena sering banyak orang stres itu karena nggak mau cari sebab. Susah cari duit, merasa nggak ada yang bisa dilakukan, akhirnya lapar, anaknya lapar, ya udah nak, kita mati aja yuk, gitu. Stres kan begitu, berat menjalani hidup. Padahal kalau mau membuat sebab, Allah pasti akan datangkan rezeki itu. Membuat sebab gimana? Ya keluar dari rumah, jangan di dalam aja. Paling enggak kan begitu ya. Itu keluar, ketemu teman, ketemu tetangga. Ya. Kalau tetangga tahu dia kelihatan lapar, mama saya nggak mau ngasih kan? Ya iya, itu rezekinya. Kan kalau ngobrol sama tetangga mah pasti tahu tuh. Mang kenapa anaknya? Udah 2 hari belum makan, masa tega tetangganya kan? Itu kira-kira membuat sebab tuh ya begitu, bergeraklah begitu, ya bergerak. Karena kalau diam saja mengurung diri, akhirnya setan nanti yang datang, ya. Baik, tuh. Jadi jangan merasa tidak ada jalan. Nah. Ingat pelajaran dari Siti Hajar. Nah ini ya, pas tuh pembahasannya kalau dalam haji mah. Siti Hajar itu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berdua dengan bayinya Ismail, hanya dibekali sekantong kurma, sekantong air.
Tidak tahu sampai berapa lama Nabi Ibrahim gak pernah cerita dan tidak pernah juga bicara. Datang di situ ditinggalkan aja berdua. Ya, sampai teriak-teriak itu Siti Hajar, Ibrahim mau kemana? Kenapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Nggak jawab tuh Ibrahim. Terus saya jalan, kejar lagi. Ibrahim mau kemana? Di sini nggak ada siapa-siapa, nggak ada tanaman, nggak ada sumber air. Bagaimana nanti kami di sini? Ya wajar dong, istri tinggalin suami begitu kan, nggak ada siapa-siapa. Terus saja jalan. Nah, sampai akhirnya Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim menjawab, iya. Begitu dijawab, iya, ini perintah Allah. Langsung hatinya Siti Hajar itu merasa tenang dan mengatakan, izan lan yudayyana. Baiklah, kalau memang ini perintah dari Allah, pasti Dia tidak akan membuat kami terlantar di sini. Nah, itu tauhidnya pelajaran buat kita. Kalau kita taat pada Allah, apapun yang diperintahkan kita kerjakan. Yakinlah Allah nggak mungkin akan membuat kita terlantar gitu dalam hidup ini. Walaupun kan tetap saja itu nggak serta merta terus mendapatkan kenyamanan. Tetap aja kurmanya habis, airnya habis, tidak makan, air susunya nggak keluar. Ismailnya nangis meronta-ronta karena kelaparan. Nggak ujuk-ujuk terus datang. Iya. Apa yang dilakukan? Naik ke Bukit Sofa kan, dengan sisa tenaga wanita yang kelaparan begitu. Ke Bukit Sofa, naik dari atas bukit itu terus melihat ke bawah, barangkali ada yang lewat. Enggak ada siapa-siapa. Lalu ke Marwah, karena dilihat sepertinya ada air di situ. Ya padahal yang fata morgana aja. Bolak-balik sampai 7 kali. Terus akhirnya airnya di mana? Airnya dari mana keluarnya? Dari kakinya Ismail yang ditinggalkan dekat Ka'bah, bukan di Sofa, bukan di Marwah. Nah, jadi kira-kira Allah itu berkuasa atau tidak mengeluarkan air Zam-Zam dari bawah kaki Ismail itu sebelum Siti Hajar ibunya bolak-balik 7 kali Sofa Marwah? Berkuasa enggak? Berkuasa. Kenapa harus nunggu dia bolak-balik? Kan kasihan. Apa hikmahnya kira-kira? Hah? Kan bukan di Sofa, bukan di Marwah ternyata akhirnya mah. Bukan hasil usahanya Siti Hajar tuh. Dari Allah sendiri dikeluarkan air Zam-Zam itu. Tapi Allah ingin melihat apa yang dilakukan Hajar nih. Ketika dibikin dia lapar, dibikin anaknya nangis, gitu. Coba Allah mau tahu gitu. Apa yang dia lakukan. Jadi Allah itu menunggu usaha kita. Tapi jangan bergantung pada usaha itu, karena yang menentukan hasilnya adalah Allah. Udah biarin aja. Yang penting mah kita bikin sebab. Karena ternyata Siti Hajar juga bukan di Sofa, bukan di Marwah, itu ternyata airnya mah. Ya udah yang penting mah saya mah berusaha aja. Saya nggak punya uang nih. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan. Itu jualan, jualan apa? Cuman 100.000, mau jualan apa? Bisa. Ya sesuaikan aja dengan nilainya kan. Yang jualan apa? Itu 100.000. Ya, itu jangan lalu mimpinya terlalu besar. Nggak mungkin modal cuma 100.000. Akhirnya digunakan yang lain, diam lagi. Nah jangan begitu, gitu. Lakukan sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang bisa kita lakukan. Serahkan hasilnya pada Allah. Ya kalau Allah mau nolong mah kan, ya
Tidak ada yang bisa menghalangi pertolongan itu datang. Dari mana pertolongan itu datang? Wallahu alam, kita nggak tahu. Siapa tahu ketemu teman lama itu lagi keliling jualan itu misalnya begitu ya. Terpaksa harus keliling jualan nih, nggak punya uang. Ketemu temennya. Temennya udah sukses kaya raya. Masa sih nggak peduli kan? Nah gitu loh maksudnya ya. Jadi yakin seperti keyakinan Siti Hajar, kira-kira kalau kita taat pada Allah, Allah tidak akan membuat kita terlantar. Yakin nggak? Ayo kalau begitu jangan males-malesan hanya karena nggak punya uang ya. Rezeki seret terus, misalnya uang susah, terus akhirnya ngambek sama Allah. Jadi males saya sholatnya, pain duha tiap hari. Itu masih aja rezeki segini-gini aja. Mau begitu? Jangan ya. Kan kita sholat duha memangnya supaya dapat uang? Tujuannya sholat duha itu supaya dapat duit apa bukan? Bukan. Walaupun doanya maksa kan? Iya, kalau baca doa sholat duha coba. Jika ada di langit turunkan, jika ada di bumi keluarkan. Maksa banget itu. Kalau jauh dekatkan. Kalau mau begitu, abis doa, abis sholat duha, buru-buru bergerak begitu ya, jemput tuh rezekinya. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, maka kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Alam naj'alil arda kifata. Masih Allah mengajak kita berpikir nih, merenung, tafakur, lihat kenyataan yang ada. Alam naj'alil arda kifata, bukankah kami menjadikan bumi ini tempat berkumpulnya manusia? Berkumpul yang mana? Ahya'an wa amwata, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah mati. Semuanya berkumpul kan, ditampung oleh bumi ini. Yang hidup dia ada di atas permukaan bumi. Yang sudah mati di mana adanya? Di dalam tanah. Jadi bumi ini tempat menampung manusia yang hidup dan yang mati. Benar tidak apa yang dinyatakan Quran ini? Betul tidak? Benar. Ya, benar. Itu maka jangan terjebak dengan dunia ya. Karena kita hidup itu hanya untuk sementara. Jangan menjadi hamba dunia sehingga menjadikan seluruh hidupnya itu mencurahkan segala pikirannya hanya untuk mencari dan mengumpulkan dunia, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Itu supaya bisa punya rumah mewah, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Tapi lupa sholat, lupa ibadah. Itu hamba dunia berarti. Kenapa? Jika kamu menghambakan dirimu kepada dunia, maka dunia tidak akan memberikan apa-apa kepadamu kecuali sebidang tanah yang akan mengubur tubuhmu. Tapi jika kamu menghambakan dirimu kepada Allah sehingga menjadikan hidupmu untuk patuh dan taat padanya, maka Allah akan memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, coba puluhan tahun kerja bisa menghasilkan uang banyak, rumah mewah, kendaraan banyak. Begitu meninggal ada yang dibawa uangnya? Tidak ada.
Ya udah, hanya sebidang tanah itulah yang dia dapatkan itu, ya. Nah, jangan sampai kita rugi nanti di akhirat, ya. Wa ja'alna fiha rawasiya, dan kami jadikan di bumi ini apa yang Allah jadikan? Rawasiya syamikhat, gunung-gunung yang tinggi. Iya. Terbukti tidak bahwa di bumi ini ada gunung-gunung yang tinggi? Ibu pernah ke gunung? Atau pernah melihat gunung? Iya, banyak ya. Ada, betul. Tinggi enggak itu ukuran gunung itu? Tinggi ya. Tinggi itu. Kecuali Gunung Sindur ya. Tinggi menjulang ke atas itu. Masya Allah ya. Dan ternyata gunung itu Allah jadikan sebagai pasak bumi kan di surat An-Naba ya. Itu waja'alna apa? Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung itu sebagai pasak. Kalau pasak itu artinya apa? Paku. Kalau paku itu yang menancap ke bawah lebih panjang ukurannya atau lebih pendek? Coba kalau paku, kita pasang paku, yang nancep itu lebih panjang atau lebih pendek? Lebih panjang. Ya begitulah gunung. Jadi gunung itu yang menancap ke bawah itu lebih dalam daripada yang menjulang tinggi ke atas, karena dia pasaknya bumi, sehingga tanah bumi ini tidak bergoyang. Nanti di hari akhir, hari kiamat, pasak-pasak itu dicabut semuanya. Gunung-gunung itu diangkat semua, bukan meletus, dicabut, lalu di atas dibenturkan menjadi debu yang berhamburan. Ya Allah. Ya. Makanya nanti nggak ada lagi gunung. Nah, sekarang kita masih bisa lihat itu. Bahkan menjadi objek wisata ya, gunung-gunung itu. Padahal apalagi kalau masih aktif gunungnya, kalau Allah menghendaki ketika keluar tuh apa yang ada di dalamnya, bisa menghabiskan semuanya. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami beri kalian minum dengan air yang tawar. Ya. Dari mana air itu? Dari mana? Dari mana? Dari hujan ya. Coba kalau kita nampung air hujan, bening nggak? Bening kalau yang sudah sekian lama ya. Bening. Rasanya tawar apa asin? Tawar. Bisa diminum? Bisa. Padahal air hujan datangnya dari mana asalnya? Dari laut, menguap ke atas kan? Air laut asin apa tawar? Begitu disimpan di awan jadi air hujan tawar. Maka di ayat lain ada Allah menyatakan, jika kami menghendaki, kami bisa saja menjadikan air hujan itu asin rasanya. Ya Allah. Gimana coba kalau kayak air laut, air hujan itu udah asin lengket nih. Wah, nggak bisa digunakan ya. Tapi itulah kasih sayang Allah. Allah nggak peduli siapapun manusianya dikasih air itu kan. Sampai ada yang terpendam, tersimpan di dasar bumi, digali menjadi sumur dan sebagainya. Ya. Gitu.
Jadi yang menjadikan air itu tawar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini semua adalah kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar-tawarkan. Nah, jadi tidak akan ada yang mengelak kok siapapun. Kira-kira siapa yang menyediakan air di dalam bumi itu? Siapa yang mengeluarkan air dari dalam sumur itu? Allah. Siapa yang menyediakan mata air itu? Allah. Ya. Afara'aitum, itu coba ayat terakhir surat Al-Mulk, coba baca. Hah? Jadi lupa ya? Hah? Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum gauran famayatikum bima imain. Katakan Muhammad pada manusia itu, coba beritahukan padaku, bagaimana menurut kalian jika air kalian yang biasa kalian minum itu, yang dari sumur kan, dari mata air dari manapun, jika Allah menjadikan air itu kering, dari atas tidak ada hujan, sumur tidak ada airnya, digali berapa puluh meter nggak keluar, siapakah kiranya yang bisa mendatangkan air yang mengalir itu? Hanya Allah saja, ya. Itu perusahaan air minum nggak akan bisa mendatangkan itu, tukang bor paling ahli nggak akan bisa. Ya kalau airnya nggak ada, mau ngebor berapa ratus meter juga nggak akan keluar. Ya. Nah, kalau memang mengakui hanya Allah yang melakukan itu, yang menjadikan itu semua, berarti yang pantas untuk kita taati, kita sembah, kita ibadah padanya itu siapa? Ya hanya Allah, bukan yang lain. Kan itu berarti tujuannya ayat ini ya. Ayo dong jadi manusia yang taat dan patuh. Kenapa? Jangan sampai nanti celaka. Gitu. Wailu yauma idzil lil mukazzibin. Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat kami. Berulang kali itu. Ya. Pernyataan ini di surat Al-Mursalat nih ya. Jadi kesimpulannya dari ayat 15 sampai ayat 28 adalah, pertama, menetapkan akidah adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Kedua, menjadikan dalil akan adanya hari kebangkitan dan pembalasan dengan sifat kudrat dan ilmunya Allah Ta'ala. Jadi bahwa Allah itu berkuasa menjadikan semua yang disebutkan tadi, maka Allah juga berkuasa membangkitkan kembali gitu. Maknanya ya, menjadikan dalil yaitu dengan sifat kudrat dan ilmunya itu maknanya seperti itu. Bahwa jika Allah berkuasa tadi menjadikan air itu tawar, terus apalagi tadi itu menjadikan gunung-gunung di bumi dan terus dan lain sebagainya, termasuk menciptakan manusia dari air yang hina, lalu menentukan wajah dan segala macamnya dalam waktu tertentu. Nah, jika Allah berkuasa untuk itu semua, maka Allah pun tentu berkuasa membangkitkan kembali nanti setelah kita mati. Dan ketiga, menjelaskan nikmat Allah pada hamba-hambanya dalam hal menciptakan, memberi rezeki, serta mengatur kehidupan mereka saat mereka hidup juga setelah kematiannya. Menjelaskan nikmat Allah pada hambanya dalam hal menciptakan, memberi rezeki, serta mengatur kehidupan mereka baik saat mereka hidup juga setelah kematiannya. Yaitu yang tadi yang diisyaratkan bahwa Allah menjadikan bumi ini tempat menampung manusia, baik yang hidup ataupun yang mati ya. Cuman bedanya kalau yang masih hidup mah masih bisa berkeliaran ya. Hah? Iya Bu.
Di atas muka bumi keluyuran kan? Kesana kemari, apalagi kalau banyak duit mah. Nah, jalan terus ya. Kalau sudah mati? Yang sudah mati kira-kira masih bisa berkeliaran nggak? Hah? Rohnya keluyuran gitu rohnya. Keluyuran kemana? Hah? Kan ada katanya tuh arwah gentayangan. Itu mah cuma dongeng. Iya. Ruh itu kalau ruhnya orang beriman, Allah tempatkan di Iliyin, tempat yang ada di langit paling atas tuh. Kalau ruhnya orang yang berdosa dan orang kafir, adanya di Sijjin, bumi paling bawah. Gitu. Di situ tempatnya roh itu. Nggak ada yang keluyuran ya. Tapi saya pernah ketemu itu bukan roh. Kalaupun ada ya yang menjelma misalnya, itu adalah jin. Itu mah ya, itu. Jinnya yang menyerupakan orang yang meninggal gitu. Bukan ruh. Nggak ada roh keluyuran, nggak ada kerjaan. Dia kan sibuk itu kalau yang disiksa juga ya. Yang bernikmat-nikmat juga sibuk dengan kenikmatannya di dalam kubur. Baik, masih ada nggak? Coba poin keempatnya. Oh masih 4. Menjelaskan bahwa kebanyakan manusia tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan yang kelima, ancaman keras terhadap orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang kafir khususnya mendustakan Al-Quran ini. Sampai 5 poin insyaallah. Baik, dicatat ya Bu, sampai ayat 28. Nanti berarti kita lanjutkan ayat 29. Baik, kita cukupkan sampai di situ dulu ya. Nanti barangkali kalau ada yang mau bertanya silahkan setelah ini.